Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada Oppo A5s dengan keadaan mati total. Diantar sudah seperti ini kawan, karena yang punya HP ini juga buka kontak. Saya pasangkan kabel baterainya atau fleksibel baterainya. Lalu saya tekan tombol on off. Di sini tidak ada responnya kawan. Lalu saya coba memasukkan kabel casan. Di sini juga tidak ada responnya kawan. Dan di laptop tidak terbaca. Dan kita lanjut mengeceknya menggunakan kabel power supply. Kabel power supply-nya saya pasangkan kawan. Lalu lihat untuk di ampernya. Ini saya pasangkan. Lalu saya coba tekan tombol on off. Nah kawan, ini tombolnya lumayan susah. Dia seperti itu kawan, itu saya tahan, saya lepas, dia langsung turun. Jadi saya tekan lagi. Aduh, susah ini kawan. Nah, saya tekan lagi, dia naik. Waduh, langsung terbaca konslet di multi saya. Saya tekan lagi, langsung terbaca konslet kawan. Tadi hanya getar dia. Dan di sini kita cek mesinnya, atau jangan dulu kita lepas mesinnya kawan, kita cek dulu untuk pengecasannya. Jadi kabel casan saya pasangkan. Lalu di mesinnya kita cek menggunakan ukuran DC kawan untuk multi kita. Jadi kita cek apakah sampai ke soket baterai. Yang positifnya saya arahkan ke soket baterai. Tidak terbaca kawan, tegangan tidak ada. Saya belum tahu untuk jalur pibus innya di mana. Kita coba aja arahkan ke sini kawan. Ternyata tidak ada kawan, mungkin dikarenakan ada konslet jadi dia drop untuk pibus innya. Apa betul sekitar sini untuk pibus innya saya belum tahu, tapi mudah-mudahan betul. Lalu di sini kita lepas casannya. Di sini saya berasumsi kalau di pengecasannya bermasalah kawan, jadi saya akan coba membuka kaleng IC cas. Ya betul, di sini tempatnya. Saya akan coba angkat kaleng ini. Lalu saya lepas dulu isolasi ini. Ini isolasi anti panas kawan. Nanti kita blower, dia tidak bakal panas-panas dia nanti. Kita blower. Lalu kita lihat nanti apakah ada yang konslet. Tapi kalau saya berasumsi, saya rasa ada konslet ini kawan.
Jadi di sini saya tambahkan lagi peluk kawan. Dia belum ada penampakan kalau kalengnya mau terangkat, apa bloweran saya kurang panas, padahal itu sudah di setel 360 kawan. Jadi pengangkatan kaleng ini nampak gampang tapi rumit dia kawan, karena mau kita angkat pakai tang potong, kadang jalurnya terangkat, mau kita blower terlampau panas nanti overhead. Jadi sebenarnya lumayan ada tantangannya. Tapi kalau posisi di sini enak aja kawan, tidak ada bakal overhead, karena untuk belakangnya itu bukan di IC power, saya rasa bukan di IC power itu kawan, di belakangnya itu mungkin pas di posisi blok sinyal. Ini bagian soket baterai ini belakangnya. Wah, kenapa dia lama ini kawan? Apa kurang panas? Lalu saya balik lagi ke sini kawan. Saya coba aja congkel dari sini. Dari sana dia tidak mau. Nah kawan, akhirnya terangkat dia kawan. Alhamdulillah sudah terangkat. Lalu di sini kita diamkan sebentar ya kawan. Lalu saya ambil tisu dulu kawan untuk meletakkan mesinnya nanti. Di sini kita lihat blok IC casnya. Lalu saya gunakan multi saya kawan untuk mengecek apakah ada konslet. Lalu prop merahnya letak di kaleng dan prop hitamnya arahkan ke kapasitor. Siapa tahu ada dampak konslet di sekitar sini. Nampaknya tak ada konslet kawan. Dan di sini ada nampak blok bagian sinyal ini kempot ya kawan. Tapi saya masih mau mengecek. Kita abaikan dulu IC power kawan. Kita cek dulu bagian sinyal. Jadi di sini saya lanjut mengangkat area IC sinyal. Siapa tahu karena kempot ini ada kapasitor yang retak, jadi mengakibatkan ada yang konslet ya, siapa tahu ya kawan. Jadi kita coba-coba aja, yang penting kita jangan asal eksekusi. Kita cek setelah kita angkat. Lalu di sini supaya dia lembut lagi untuk timah yang di kaleng ini, apa kita tambahkan plug? Nampaknya kita tambahkan plug kawan, supaya pengangkatan kalengnya tidak lama-lama. Walaupun secuil tadi dia masih nampak lama, jadi kita tambahkan plug supaya dia enak dalam pengangkatannya. Jadi di sini saya fokus lagi kawan memblowernya.
Lalu di sini kita cek dulu kawan, apakah benar di IC sini ada konsletnya, maksud saya di blok sinyal. Karena itu masih perkiraan saya kawan, belum tentu ada konslet. Sebenarnya saya mau menolak jangan ke IC power, karena stok IC saya lagi menipis. Dan ini saya cek ya kawan, prop merah di kaleng dan prop hitamnya di kapasitor. Ini ada dampak konslet kawan, konslet. Kapasitor ini tidak konslet. Di sini tidak konslet. Yang berdampak konslet ada dua kapasitor ini kawan. Satu kawan. Apa memang konslet? Satu ya betul, ini ground semua ini kawan. Tapi di sini supaya kita puas, saya akan coba angkat dulu IC kaleng IC power supaya kita bisa mengeceknya. Di sini sebenarnya saya menolak untuk jangan sampai ke IC. Tapi saya belum yakin kalau dua kapasitor itu yang konslet tadi kawan. Berhubung ini dia kalengnya susah diangkat dan kebetulan belakangnya ini IC CPU dan NMC, jadi rawan kalau diangkat menggunakan blower. Karena tadi dua kaleng tadi saya angkat sangat susah dan memakan waktu lama untuk blowernya. Jadi di sini saya akan mengangkat kaleng ini, dan kalau videonya panjang akan saya skip untuk pengangkatan kalengnya ya kawan. Di sini saya potong. Oh belum potong, angkat dulu isolasi ini. Pengangkatan isolasi ini supaya enak sambil di blower kawan, ya cepat kalau sambil di blower. Oh ternyata kita cek-cek aja kawan, tidak usah diangkat kalengnya. Lumayan luas untuk pengecekannya. Jadi di sini saya fokuskan untuk tidak mengangkat kaleng ini kawan akhirnya. Jadi saya cek aja dari luar. Nah ternyata bisa kawan. Di sini saya akan mengecek. Wah bas, mudah-mudahan kelihatan. Saya cek di blok sinyal tadi kawan. Saya nggak melihatnya tadi untuk di multi. Dan prop merahnya saya letak di kaleng, dan prop hitamnya saya arahkan ke kapasitor kawan.
Oke, ketemu penyakitnya. Ternyata banyak kapasitor yang konslet, kawan. Ini kalau nggak salah ini menuju ke CPU ini, kawan. Apa mungkin CPU? Ah, ini konslet ini, kawan. Ini konslet. Jadi saya angkat dulu lilitan ini, kawan. Wah, kita sudah mengangkat beberapa kaleng hingga kaleng IC cas dan blok sinyal kita angkat, kawan, tapi belum ada kecurigaan di sana. Dan sekarang saya akan coba angkat lilitan itu, dan blower saya setel kembali menjadi 365, kawan, karena pengangkatan tadi untuk kaleng IC sinyal 370. Saya putar supaya tidak mengenai IC cas, kawan. Jadi arahkan anginnya jangan ke IC power, maksud saya. Jadi anginnya kita arahkan keluar. Di sini tadi ya, kawan. Di sini apa ini tadi, kawan? Ya sudah, kita angkat dua-duanya aja, kawan. Ini sebenarnya rawan itu ngangkatnya, kawan, karena belakangnya ada CPU. Tapi pernah kemarin mengangkat lilitan di Oppo A5s seperti ini. Memang dari awal mungkin memang betul di CPU, karena CPU nya sudah pernah nampak di rehot, mungkin terlampau lama user yang lain memblowernya, jadi berdampak ke CPU. Itu sudah copot, kawan. Ini akan saya copot juga, kawan. Tanggung kepalangan dua-duanya kita copot. Ayo, itu udah bisa, itu bayangkan, itu copot semua, kawan. Ya sudahlah, kita ambil dulu ya, kawan. Dan akhirnya 3 lilitan itu terangkat, kawan. Lalu di sini saya kembali mengeceknya. Kaki yang mana yang konslet, dan prop merahnya di kaleng dan prop hitamnya di kapasitor atau di kaki lilitan ini dulu, kawan. Wah, nampaknya CPU nya ini, kawan, bukan di IC power ini. Ya betul, CPU itu, kawan. Waduh, saya yakin bukan di IC power. Di sini saya potong sedikit, kawan. Harus dipotong juga akhirnya, kawan. Nah, di sini akan saya potong, kawan. Saya mau cek. Wah, saya berharap jangan sampai CPU-nya, kawan, dan IC power ini akhirnya dia mengarah ke CPU. Ya, mudah-mudahan bukan, kawan. Kita cek terus, kawan, sampai tuntas. Ini tidak bakal saya potong keseluruhan, kawan. Cukup begini, kawan, karena nggak
cukup nanti waktunya kita lanjut-lanjut aja memotong kaleng. Kapan ketemu penyakitnya. Begitu sudah cukup kawan. Lalu di sini saya kembali cek lagi kawan. Masih berharap kapasitor yang konslet ini konslet kawan. Ini konslet kapasitor, ini konslet, ini konslet, ini konslet. Dan di sini saya akan coba suntik tegangan kawan. Di mana konsletnya? Nanti kalau IC powernya tidak panas, saya berasumsi kalau CPU-nya yang konslet. Dan itu saya suntik dengan tegangan 4 volt kawan. Ya 4 volt. Tadi di sini konslet. Ya betul. Gimana itu kawan? Kok nggak ada penampakan? Saya kaku saya kawan memegang begitu aja kawan. Tuh, bahaya ini kawan, tidak nampak saya. Ini saya beginikan aja kawan. Saya ulangi lagi kawan. Sebenarnya saya mau meraba-raba ini kawan. Mungkin CPU nih. Dan ini saya buka ke CPU kawan, karena kasih power juga tidak ada dampaknya kawan, apa dia konslet atau tidak. Siapa tahu bekas jatuh, CPU nya retak, tenang alami seperti itu kawan. Susah juga kawan, maaf ya kawan. Saya congkel lapis ini dulu kawan. Dulu pernah di kapasitor itu, ya betul, saya coba aja kawan cek kapasitor itu, karena pernah ngalamin kalau kapasitor itu konslet. Waduh, benar saja CPU nya kawan. Waduh kawan, CPU ini kawan.
nggak bakal meleset itu. Positif CPU. Pernah saja kawan CPU-nya. Di sini saya skip ya kawan videonya untuk mengangkat kaleng ini supaya durasi tidak terlampau panjang. Saya bersihkan dulu dengan suhu 250 kawan. Jadi saya bersihkan dulu lem-lem pinggir CPU-nya. Ingatkan tadi ya kawan, di bagian CPU ada konslet. Jadi kita cek nanti apabila sudah kita angkat CPU-nya. Lalu saya putar untuk menggapai bagian yang sebelahnya. Ini entah kenapa penyebab CPU ini bisa konslet. Saya tidak tahu juga kawan. Mudah-mudahan memang betul CPU. Dan kita coba pasang lagi nanti apabila tetap pas diangkat dia tidak konslet dan kita pasang lagi dia konslet, berarti memang betul CPU nya kawan. Jadi usahakan sebersih mungkin ya kawan untuk lem-lem yang di pinggir IC yang mau kita angkat. Lalu saya cari posisi yang aman untuk mengangkatnya. Ini saya perbesar ya kawan. Nah, seperti itu. Dan saya mulai memanaskan blower saya dengan suhu 365 kawan. Atau di sini saya buat 360 aja kawan. Supaya tidak overhead. Dan saya ambil alat pencongkel saya. Dan itu sudah menggapai 360, angin 1,5. Saya mulai pembloweran. Jadi memblowernya kita putar-putar aja seperti ini kawan, sampai timahnya menjadi lembut. Nah, itu sudah ada yang lembut. Tapi di sini jangan dulu dipaksa kawan, karena timah itu belum keseluruhan dia melembut. Coba, nah, dan hasilnya begitu kawan. Dan ini kita sisihkan dulu CPU nya tadi kawan. Di sini saya lanjut membersihkan timah-timahnya kawan, lalu saya cek lagi menggunakan multi. Saya bersihkan dulu timah-timahnya
mudah-mudahan konselnya hilang kawan. Wah, ini ada yang bergeser, tapi nanti kita perbaiki. Nah, kita tambahkan plug, lalu kita bersihkan. Usahakan pakai plug ya kawan, karena kalau tidak pakai plug bisa terangkat jalurnya. Lalu di sini saya putar karena mau menggapai bagian yang lain. Mudah-mudahan memang betul tebakan di sana. Wah, nampaknya nggak ada yang putus jalur tadi kawan. Pengangkatannya sempurna. Dan sudah cukup bersih. Di sini nanti kita tambahkan solder wick kawan. Dan saya tidak menambahkan timah cair di kaki SPU, karena kalau saya pemasangannya susah nanti kawan, karena kakinya nonjol-nonjol. Kalau dibersihkan solder wick, kakinya rata semua. Itu versi saya kawan. Lalu saya putar lagi. Nah, ini sambil membersihkan lemnya kawan, karena lemnya tadi masih ada yang tersisa. Lalu saya bersihkan menggunakan thinner. Wah, tak nampak kawan. Saya bersihkan menggunakan thinner. Lalu saya putar lagi kawan. Nah, seperti itu penampakannya. Dan di sini saya setel menjadi 250 kawan untuk blower saya. Saya mau membersihkan sisa-sisa lemnya. Nah, ini kita bersihkan dulu kawan. Nanti kita cek supaya nanti tinggal pemasangan IC SPU nya lagi. Dan itu sudah saya bersihkan kawan. Lalu saya lanjut menggeser kapasitor ini, karena tadi saya blower dia bergeser kawan pas pengangkatannya. Jadi kita balikan lagi ke tempatnya. Sudah kembali dah kawan. Lalu di sini kita cek kembali yang konslet tadi, apakah
masih konslet atau tidak. Hmm. Di sini saya bersihkan lagi menggunakan thinner dulu kawan, supaya enak pengecekannya. Dan kita gunakan dioda mode lagi untuk pengecekan. Pertama kita cek dulu. Ternyata benar saja kawan, di sini sudah hilang konsletnya. Ya, tidak ada lagi konsletnya. Dan ini penampakan untuk CPU nya ya kawan, kita bersihkan dulu kawan. Jadi kita gunakan solderan, nggak usah panas kawan kalau membersihkan kaki-kaki IC. Cukup dengan suhu 300 hingga 350 kawan. Jadi di sini saya menggunakan 350. Itu untuk membersihkan timah-timah yang masih menempel. Dan jangan lupa plug kita tambahkan kawan. Dan ini kita gosok-gosokkan aja kawan, nanti akan hilang untuk lem. Dan tapi menggosoknya kita gunakan perasaan, jangan terlampau kuat. Dan itu juga kita harus menekankannya kawan, supaya dia lepas. Jadi di sini saya bantu menggunakan ini blower solderan, saya panaskan dikit lagi kawan menjadi 360 karena kurang cukup, mungkin karena ada lem ini. Tapi kalau nggak ada lem nggak usah panas-panas kawan. Tapi entah penyebab dia konslet ini sebenarnya ada di mana. Saya kurang tahu penyebabnya kawan. Apa pernah jatuh mungkin HP atau overhead. Tapi di sini tebakan saya yakin kalau penyebab HP ini konslet tadi ada di CPU ini. Jadi kita coba aja kita rebal kawan. Mudah-mudahan, karena dulu pernah ngalamin, mungkin pasang saya upload itu videonya. Dibersihkan semua kawan. Seperti itu kurang lebih. Lalu kita ambilkan thinner, kita bersihkan supaya lihat bagian mana yang sudah kita bersihkan. Karena kalau belum ditambahkan thinner tidak nampak juga dia bersih. Lalu di sini saya panaskan blower saya dengan suhu 250. Dan saya perbesar lagi kawan.
Saya akan membersihkan sisa-sisa timah ini, sisa-sisa timah dan lemnya. Jadi setelah saya itu tadi, kalau mau membersihkannya menggunakan mata solderan, cukup dengan cara begitu tadi kawan, dengan syarat terus tambahkan plug. Apabila plugnya sudah terasa kering, tambahkan lagi plug. Jadi di sini saya gunakan pisau IC kawan. Jadi sambil kita bersihkan seperti ini, sambil kita tambahkan thinner kawan, supaya, dan ini saya putar kawan, supaya nampak yang mana yang bagian yang sudah kita bersihkan. Karena kalau belum dibersihkan menggunakan thinner, dia masih nampak kotor kawan, karena kotorannya masih ada menempel. Jadi usahakan blowernya dengan suhu 250, dan itu juga blowernya jangan dekat kawan, karena kalau dekat bisa panas juga walaupun suhu 250. Cukup dengan jarak jauh. Dan ini usahakan sebersih mungkin ya kawan, jangan sampai ada yang tersisa lemnya, supaya pencetakan kakinya nanti tidak mengganggu. Nah kalau tidak bersih, dia bakal mengganggu, jadi gagal pembuatan kaki-kakinya. Kurang lebih begitu kawan, dan ini penampakannya. Ini penampakan SPU nya kawan. Setelah kita bersihkan, lalu kita tambahkan timah cair. Saya menggunakan timah merek Onglai, dan saya panaskan solderan saya dengan suhu 360 juga kawan. 360, 350 sama itu kawan. Nah, kita gosok-gosokkan kawan, supaya walaupun kaki-kakinya bisa terbentuk, walaupun tidak sama rata, nggak jadi masalah. Lalu di sini saya tambahkan plug. Supaya IC-nya tidak menggumpal, kita tambahkan plug. Ini yang belum punya kaki, kita coba kita bentuk kakinya kawan. Wah, nggak mau, nggak apalah kawan, yang mau aja kita buat. Lalu kita bersihkan menggunakan thinner. Jadi setelah kita buat kakinya, walaupun nggak sama rata, nggak jadi masalah kawan. Dan kita ambil
tisu kawan kita lipat karena kita akan membuat atau mencetak kaki-kakinya. Kita lipat seperti ini dan sudah terbentuk seperti ini. Kita lap dulu. Saya ambil. Nah, begitu penampakannya. Kawan. Lalu kita ambil lagi tisu, kita lipat juga kawan. Begini. Nah, ini saya sisihkan dulu untuk CPU-nya. Pakai timah ini kawan. Itu penampakannya. Kita ambil menggunakan alat apa aja kawan. Ini saya menggunakan pisau kawan. Kita ambil secukupnya, lalu kita oleskan ke sini kawan. Kita tumpukan. Itu kan masih ada minyak-minyaknya kawan. Jadi minyak-minyaknya ini kita hisap menggunakan tisu. Jadi kita lipat. Wah, kuku saya ini kebetulan tangan saya kulitnya mengelupas kawan, entah kenapa. Seperti itu. Dan kita lipat lagi untuk benar-benar timahnya mengering. Itu sudah terhisap sama tisu ya kawan. Lalu saya sisihkan dulu. Dan ini IC CPU-nya. Dan saya menggunakan cetakan universal kawan. Jadi kalau untuk mencetak kebanyakan saya menggunakan cetakan IC universal dengan ketebalan 0,12 dan yang lebih bagus, yang lebih tebal kawan. Tapi saya cari di online nggak ada. Saya perbesar. Kawan, saya perbesar dulu ya kawan. Dan kita lihat untuk di kaki-kaki CPU-nya, apabila sudah presisi sama lubang cetakan, kita tahan pakai tangan kawan. Lalu timah yang kita balut menggunakan tisu tadi kita ambil dan kita letak di situ. Saya menggunakan alat seperti ini kawan, scrubnya. Sebenarnya pakai tangan juga bisa kawan, tapi saya menggunakan scrub. Dan harga scrub ini kisaran 15.000. Itu juga di online banyak. Cukup begitu kawan. Lalu kita gosok-gosok lagi kawan. Kita tekan-tekankan seperti ini. Wah, enggak. Saya perjauh ya kawan. Lalu saya ambilkan tisu lagi. Saya gosok-gosok menggunakan tisu supaya dia tidak melebar serbuk-serbuk timah tadi. Wah, nampak ya kawan. Lalu saya ambil pinset, saya tahan kawan menggunakan pinset. Saya tahan begitu.
Lalu saya panaskan blower saya dengan suhu 3, enggak sampai 300 kawan, 260. Nah, suhu 260, anginnya 1 kawan. Dan saya blowernya jangan terlampau dempet, dirasakan aja. Apabila terlampau kencang ya kita jarai. Dan itu sudah mulai pembloweran. Dan ini kita ulang-ulangi kawan, jangan cukup sekali ini aja. Jadi setelah kita blower, kita tahan dulu supaya tidak pemakan. Nah, itu kaki pingset saya kawan, supaya tidak terangkat kaki yang kita buat tadi. Dan saya lepas, lalu saya ambil mata pisau IC yang masih tajam. Jadi gunakan mata IC yang tajam ya kawan, supaya enak mengikisnya. Itu kaki-kakinya tadi kita kikis lagi kawan. Wah, gambarnya kabur kawan. Tunggu dulu kawan, kita ganti dulu pisau IC nya. Ini sengaja saya jelaskan supaya kawan-kawan bisa mencetak kaki-kaki IC yang menggunakan cetakan. Lalu kita kikis kawan menggunakan pisau IC. Nah, kita kikis. Pelan-pelan. Dan usahakan pisau IC nya memang betul-betul tajam kawan. Jadi di sini saya menggunakan pisau IC yang baru lagi, karena yang digagang tadi sudah tumpul. Dan itu sudah saya potong dan saya, wah, nggak nampak jelas ya kawan. Ini saya tarik ke atas lagi. Nah, itu jelas kawan. Jadi saya kikis menggunakan pisau IC ya kawan. Dan setelah kita kikis, kita cetak lagi kawan. Itu belum saya blower, tetap langsung aja saya tambahkan lagi timah. Kita gosok-gosokkan aja kawan. Nanti dia merata. Dan sudah kita gosok, kita lap lagi menggunakan tisu. Lalu kita blower lagi dengan suhu 360, anginnya di angka 1, dan kita tahan menggunakan pinset. Lalu kita lihat suhu blower saya, blower kita. Apabila sudah menggapai 260, kita blower lagi, dan blowernya jangan terlampau dempet. Tuh sudah.
Nah, sudah kita blower. Kita tahan dulu, jangan langsung diangkat kawan. Lalu di sini kita angkat apabila sudah menempel atau mengeras. Kita kikis lagi menggunakan pisau IC. Tadi kita kikis berulang-ulang. Tujuannya supaya kakinya sama. Ini kita kikis. Dan apabila sudah kita kikis, nah kita kikis benar-benar kawan, jangan sampai ada yang lebih tinggi. Apabila sudah yakin tidak ada lagi yang lebih tinggi, baru kita ambil thinner, kita tambahkan thinner, kita kuas-kuas kawan. Tujuannya supaya IC-nya lepas dari cetakan. Apabila dia tidak mau lepas, waduh, maaf kawan, tidak mau lepas, kita gosok lagi kawan. Kita kikis lagi kalau dia tidak mau lepas. Ternyata mau dia lepas kawan. Dan penampakannya seperti ini. Nah, kita sisihkan dulu timah-timah yang masih mengikut tadi kawan. Kita balik, lalu kita kuas menggunakan thinner lagi. Nah, kita bersihkan. Nah, itu sudah kawan. Lalu saya tambahkan plug. Di sini saya tambahkan plug kawan. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Lalu saya setel blower saya dengan suhu 330 dan saya tahan menggunakan pinset. Aduh kawan, terbang dia kawan. Wah, bahaya ini tadi kawan. Kita ulangi lagi kawan. Ini pinset nih, mata ujung pinset saya bengkok-bengkok, jadi tidak stabil. Benar saja kawan, ada yang nyatu. Jadi yang menyatu itu kita pisahkan kawan menggunakan pisau IC. Rencananya mau cepat jadi lambat ya kawan. Jadi ini saya itu kawan, penampakannya saya ceraikan dulu ini kawan. Karena kalau tidak dipisahkan bakal berdempet dia nanti. Jadi harus kita pisahkan kawan. Lalu kita blower lagi. Itu tadi ini kawan, pinset saya ini. Suka pakai pinset ini aja tadi. Ini lumayan untuk gapitannya. Wah, dia sudah bergeser kawan. Wah, sudah mantap itu kawan. Jadi sudah terpisah
Lalu di sini saya ambil lagi mesin yang saya angkat CPU-nya tadi. Saya panaskan blower saya dengan suhu 400 kawan. Mantap itu. Lalu di sini saya tambahkan plug dan tentunya menggunakan solder wick. Kita bersihkan kawan. Seperti biasa kita tahan dulu. Apabila sudah tidak kesat, kita gosok-gosokkan. Timahnya sudah nampak terangkat, baru kita gosok-gosokkan kawan. Dan ini solder wick saya menggunakan merek Good. Harganya sekitar 30.000. Enak kalau dapat yang ori, solder wicknya nggak gampang atau timahnya gampang tersedot. Nah, seperti itu kawan. Tapi kalau dapat yang KW, timahnya susah untuk diangkat. Dan sudah mantap itu. Ya betul, sudah mantap itu kawan. Ada kapasitor yang tergeser lagi, kita pindahkan dulu. Tuh kawan, ada kapasitor. Nambahi jam tayang aja kapasitor ini. Dan saya ulangi sekali lagi kawan, karena tadi ada penampakan kakinya ada yang tinggi. Jadi usahakan kaki-kakinya ini, kalau saya ya kawan, harus datar, tidak ada yang lebih tinggi untuk kaki yang di mesin. Jadi kalau belum yakin dia sudah datar, kita ulangi lagi kawan. Pokoknya sampai kakinya tidak ada yang menonjol lagi. Itu kalau saya dalam pemasangan. Itu sudah yakin, saya sudah cukup, dan saya balik seperti ini. Lalu saya bersihkan lagi. Sudah bersih dia kawan. Dan saya blower sedikit. Wis mantap. Mantap kawan. Dan untuk pemasangan IC-nya jangan sampai terbalik. Seperti ini kawan. Aduh. Seperti ini kawan pemasangannya. Jadi di bawah IC CPU tadi tidak saya tambahkan lagi peluk.
Saya lihat-lihat dulu kawan, apakah ada yang lebih tinggi. Nampaknya enggak, sama itu kan. Jadi plug yang di CPU tadi tidak saya bersihkan, dan di mesin tidak saya tambahkan lagi plug. Kita rebahkan lalu kita presisikan. Cara pemasangannya kalau saya begini kawan. Waduh, itu masih ada timah ini kawan. Apa ada timah yang copot? Nampaknya nggak ada kawan. Wah, ada aja itu. Jadi kita presisikan dulu. Kodenya begini kawan, kan ada garisnya di sini, mudah-mudahan nampak. Itu ini kan ada garis kuning, jadi jangan terlewat dari garis kuning itu. Saya panaskan blower saya dengan suhu 360 dan angin di 1,5 kawan. Itu mantap itu. Lalu saya blower dari jarak jauh dulu kawan. Dan saya mulai memfokuskannya. Wah, dia sudah bergerak sendiri kawan. Lalu di sini saya tetap memfokuskan blower saya goyang-goyang dikit dan saya tekankan sedikit. Saya goyang-goyangkan dikit begitu kawan. Apa itu kawan? Memang seperti itu kawan pemasangannya. Dan apabila nanti masih gagal, tambahkan teluk lagi, ya digoyang-goyangkan lagi. Lalu kita diamkan hingga dingin kawan. Lalu di sini kita cek kembali untuk kapasitor yang konslet di dekat IC CPU. Di sini saya gunakan dioda mode dan probe merah di kaleng, dan probe hitam saya arahkan kembali. Ternyata masih konslet kawan. Berarti IC CPU ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Memang sudah bermasalah. Dan saya akan coba ganti menggunakan IC CPU yang lain kawan. Kita coba aja, karena IC CPU untuk penggantinya ini saya ambil di mesin kanibalan saya, dan saya sudah lupa di area apa yang rusak di mesin kanibalan saya itu. Apa masih layak untuk CPU nya atau tidak. Yang pasti kita coba dulu kawan. Itu penampakannya, dan akan saya angkat kembali. Dan sudah bisa digoyang, kita angkat kawan. Dan penampakannya seperti itu kawan. Sebentar kawan, ini penampakannya tadi kawan. Dan akan saya coba ganti dengan CPU lain. Dan saya juga tidak tahu CPU ini apa bagus atau tidak kawan. Dan akan saya ganti dengan CPU ini kawan.
Jadi SPU bawaannya tadi saya sisihkan dulu. Lalu di sini saya panaskan solderan saya lagi kawan. Saya akan membersihkan timah-timah yang sisa kaki CPU yang tadi. Kapasitor itu. Kapasitor satu ini terus tergeser dia itu kawan. Saya pindahkan lagi kawan. Ini nampaknya ayo kau bergerak kau. Kau bukan tempat kau itu. Lalu saya tambahkan peluk dan solder wick saya potong lagi kawan, karena akan saya gunakan lagi. Saya bersihkan lagi kawan. Seperti di awal ya kawan, kita bersihkan sampai dia bersih. Apabila belum bersih, bersihkan lagi. Pokoknya jangan sampai ada timah yang menonjol. Lalu saya putar kawan. Lalu saya bersihkan lagi menggunakan thinner. Kita bersihkan kawan. Mudah-mudahan bisa hidup lagi nih kawan. Lalu saya panaskan dengan blower supaya thinnernya habis. Dan di sini ini penggantinya kawan. Kita lihat-lihat dulu, sudah aman untuk di kakinya. Lalu kita putar kawan. Itu terbalik, bukan seperti itu pemasangannya kawan. Mediateknya di bagian bawah. Kita putar kawan. Lalu di sini kita presisikan. Itu sudah mantap. Kita lihat dulu. Lalu kita blower. Saya masih menggunakan suhu 360 kawan. Kita blower. Intinya di kapasitor itu tadi kawan, kalau dia tidak konslet ya mudah-mudahan bisa hidup. Dan itu CPU nya sudah mulai bergeser kawan. Lalu saya goyangkan, lalu saya tekankan, dan saya goyangkan lagi. Mudah-mudahan sempurna kawan kalau seperti itu. Tekan goyang, tekan goyang. Lalu saya diamkan sebentar kawan. Lalu di sini kita tes lagi kawan. Kita cek menggunakan dioda mode apakah masih konslet atau tidak. Ambil kertas lagi supaya menghalangi
komponen yang di belakang, karena alas mikroskop saya ini sudah terbuang untuk catnya kawan. Itu saya gunakan dioda mode. Prop merahnya saya letak di kaleng dan prop hitamnya saya arahkan ke kapasitor ini. Waduh kawan, mantap, ternyata tidak konslet lagi. Yang di dekat IC power benar saja tidak konslet kawan. Lalu di sini kita pasang lagi lilitan atau kuil ini. Saya mau tambahkan timah sedikit kawan. Fungsinya supaya tidak lama saya memblowernya, karena repot kalau kasih powernya juga nanti konslet. Tambahkan sedikit aja kawan, nggak usah banyak-banyak. Banyak juga untuk apa? Kalau sudah begitu enak nanti. Ini kita letak sini. Ini kita pisahkan dulu. Jadi saya pisahkan dulu kawan. Janganlah kau bersatu-satu padu seperti itu. Kayak dua sejoli aja deh kawan. Jadi sudah saya pisahkan kawan. Sudah dipisahkan. Ya seperti dua sejoli aja kawan. Tidak mau terpisahkan walaupun sudah terangkat. Saya mulai pembloweran. Woi. Oh. Wah, anak saya pulang dari ngaji itu kawan. Itu anak saya kawan. Dia hobi main game dan tidak lupa mengaji. Wah, apalagi kau ini. Wah, dia nempelnya seperti itu kawan. Enggak apalah, masih tetap menempel juga itu kawan. Silau. Tutup udah. Udah. Ini kalau di tempat saya ini kalau sudah sore, matahari itu masuk sampai ke dalam kawan. Jadi kalau sekitar jam 3 hingga jam 6 sore itu ditutup sebelah, jadi pintunya ditutup sebelah. Ini kita diamkan dulu kawan hingga dingin. Supaya cepat dingin kita tambahkan aja thinner kawan, karena kalau kita tunggu mungkin lama dia dingin kawan. Oh ya. Wah, mendidih thinnernya kawan, saking panasnya. Lalu di sini jangan lupa kita sambil isap kawan, isap rokok. Mesin ini masih panas sebenarnya kawan, tapi belum bisa kita tes. Kita diamkan dulu. Pemasangannya tadi kawan lumayan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Mudah-mudahan mantap ini kawan.
Lalu saya hembus-hembuskan dulu kawan. Pakai ini ya kawan. Nah, kita lanjut untuk mengetesnya. Saya ambil premnya dulu. Lah, di mana aku letak prem tadi? Waduh, lupa saya kawan. Di mana saya letak premnya tadi? Oh. Ada kawan. Saya coba memasangkan kabel casan dulu kawan. Di sini belum ada responnya kawan. Masih tidak ada apa-apa. Dan itu juga di laptop tidak terbaca. Mungkinkah CPU yang saya tadi yang masih bermasalah? Atau pengecasannya bermasalah juga HP ini. Jadi saya coba tekan tombol on off. Memang betul kawan, tidak ada respon. Oh, hidup kawan. Alhamdulillah kawan, hidup. Berarti fix ini bermasalah di CPU kawan. Waduh, tapi sayang mungkin ini baterainya mau habis juga ini mungkin kawan. Saya tes pakai kabel pengecasan, dia tidak ada respon kawan. Jangan-jangan, oh dari awal tadi kan kita cek memang tidak. Oh, ini karena kita ganti CPU kawan, jadi dia minta kode. Kita masukkan aja kode apa 1 2 3 4. Kita oke kan. Kata dia telepon rusak, tapi tidak apa-apa itu kawan. Kita langsung flash. Jadi di sini saya lanjut nge-flash kawan. Jadi mau 2 jam tutorialnya saya upload kan nanti. Ini ada keterangan kata dia. Penyimpanan telepon rusak kawan. Memang seperti itu kawan apabila kita ganti CPU. Tapi gimana mau nge-flashnya ini kalau tidak terbaca di laptop. Dan ini juga tidak berfungsi kawan. Ini mungkin lubang ini rusak ini kawan. Ada ini A5S, fleksibel A5S, fleksibel cas. Ini fleksibel. Kita coba ganti konektor casnya dulu kawan. Jadi di sini saya skip dulu kawan. Yang pasti HP sudah hidup ya kawan. Lanjut aja kita langsung nge-flash kawan. Tapi saya skip dulu videonya. Saya mau cari fleksibel konektor casnya buat cas. Ini guys, si bocil habis pulang ngaji kata dia. Mantap. Walaupun kerjaannya main game, dia tidak lupa mengaji. Dia ngaji yang di tempat dekat situ tuh di Betula. Jadi nyataan abang. Baik kawan, ini tadi bot casnya sudah saya ganti seperti ini. Akan tetapi masih tetap tidak mau mengecas dia kawan. Atau mengecas saja nggak mau, gimana mau nge-flashnya kawan. Ini saya sudah ganti ya kawan pakai fleksibel bot cas yang baru. Dan ini untuk casan saya pasangkan. Lalu kita
cek menggunakan DC. Ini untuk negatif sini kawan, positifnya ada di kaki ini. Di multi saya terbaca 5 volt. Lalu fleksibel ini saya pasangkan ya kawan. Kita urut aja seperti itu, dimana tegangannya yang hilang. Lalu kita cek kembali di fleksibel ini. Apa di fleksibel ini yang bermasalah? Nampaknya dari fleksibelnya kawan yang tidak terhubung. Jadi di sini coba pasang. Dan itu sudah saya pasangkan, dan ini untuk test point positifnya ternyata tidak terhubung. Di sini saya akan jumper aja lah, langsung kawan. Saya panaskan solderan saya. Di sini saya menggunakan panas 400 kawan. Lalu di test point ini, di titik ini saya tambahkan peluk sedikit kawan. Dan saya tambahkan timah. Maaf kawan, saya cari timah dulu. Aduh, sebenarnya ini sudah hampir 2 jaman saya ini kawan memperbaiki HP ini. Tapi kalau dilihat habis diganti CPU nya tadi, HP bisa menyala lagi. Saya sudah gembira itu kawan. Gembiranya bukan main, karena bisa membelikan jajanan untuk anak saya nantinya. Karena anak saya ada 3 kawan. Yang tua sudah kuliah kawan, semester 3 ini. Dan yang nomor 2 SMP kelas 3. Belum. Mama belas sama adek aja. Lalu saya tarik sampai ke sini kawan. Jadi ini saya lepas dulu fleksibel ini. Dan saya klik itu jalurnya. Jadi saya perbesar, seret, dan tentunya jalurnya ada di sini kawan. Nggak usah jumper ke sini aja kawan. Kita klik. Jadi kita, wah, nampaknya nggak ada jalur itu kawan. Benar saja kawan, kosong itu jalur. Jadi kita jumperkan aja ke sini kawan. Saya cek dulu kawan, supaya tidak 2 kali ya. Benar saja, jumper aja ke sini kawan. Jadi di situ saya tambahkan plug. Nah, kita selalu bermain sama plug ya kawan. Karena kalau tanpa plug itu menyolder itu nggak enak kawan. Dan saya putar ya kawan, karena saya mau menggapai kaki soket itu. Sudah saya tambahkan lagi plug, dan timahnya yang pasti sudah encer. Lalu saya potong. Saya potong untuk kabelnya. Sebentar kawan, saya ambil dulu kabelnya tadi yang mau kita jumperkan. Seperti itu kawan. Aduh, mudah-mudahan kelihatan.
Jadi kita solderkan. Mantap itu kawan. Nah, sudah kita jumper dan dia menuju ceng-ceng. Nah, di situ kita pasang lagi kabel fleksibelnya kawan. Lalu kita pasangkan casan. Dan ini casan kita pasangkan kawan. Nah, lalu kita cek menggunakan multi. Apa itu tuh yang tadi kan? Lalu saya cek di sini kawan. Apa langsung ke sini kita cek. Waduh, belum juga sampai ternyata kawan. Oh, baru tahu saya kawan. Ternyata dia tidak sampai itu. Mungkin untuk jalur, padahal jalur negatifnya sudah pasti sampai itu kawan. Saya lepas lagi. Saya copot. Untuk fleksibel ini saya copot kawan. Ah, ini gawat ini, gimana kita mau ngeplesnya kawan. Oh begitu. Lalu saya coba cek negatifnya dari sini kawan. Jadi negatif dari sini saya menuju ke konektor baterai kawan. Nampaknya itu konektor baterai ya kawan. Masih nol itu tegangannya. Tapi ada itu penampakan kalau HP ini sudah bisa. Nampaknya memang pada short ini kawan. Mungkin short ini jalur untuk pengecasannya. Waduh, short ini kawan. Yakin saya. Ini saya pas lagi kawan. Kita cek menggunakan dioda mode itu kawan. Jadi saya cek menggunakan dioda mode, saya benar saja kawan konslet. Jadi di sini saya lanjut lagi kawan. Sampai selesai ya kawan. Nah, di sini saya cek-cek ke belakangnya kawan. Gawat ini. Iya, tunggu nak. Nampaknya ya benar sekali kawan. Konslet ya, jangan IC ini konslet nih kawan. Benar saja itu konslet. Jadi di sini saya tambahkan thinner. Bangsat itu. Saya tambahkan thinner kawan. Bukan aja di CPU ya kawan rusaknya. Ternyata pengecasannya juga rusak, dan lihat di MBR saya kawan. Saya suntik tegangan di sini kawan. Coba kita angkat itu kapasitor itu kawan. Jangan-jangan kapasitor itu yang konslet. Saya congkel aja dulu kawan. Ada-ada aja ini kawan. Seharusnya cepat tutorialnya, jadi lama. Ini saya congkel ya kawan. Kita congkel bim salabim. Lalu di sini kita suntik lagi tegangan. Kita
karena tadi tidak ada dampak yang lain. Masih kawan, di mana ini? Saya buang dulu ini kawan. Siapa tahu di IC casnya yang bermasalah. Ini IC cas kawan, karena dari awal juga pas pengetesan memang tidak ada pengecasannya kawan, maka disitulah mungkin dia short. Saya tambahkan lagi suntik tegangan di sini lagi kawan. Sebenarnya ini yang bermasalah itu di jalur pibus in ya kawan. Tapi kenapa dia nah yang mana ini? Malah saya yang bingung ini kawan. Cabut dulu itu kawan. Kita coba cabut ya kawan, pibus. Di sini saya panaskan blower saya dan ini hampir maghrib kawan, panjang perjalanannya kawan. Nah yang penting kita terus ya kawan, lanjut. Kita angkat dulu IC ini kawan. Mungkin IC ini yang bermasalah, mungkin namanya mungkin. Jangan lupa tambahkan plug. Jadi kita tambahkan plug. Ini kita tambahkan plug. Memang kondisinya kuat ini kawan, kecil-kecil tapi kuat, nempel dia. Timah ini aja nggak mencair kawan, padahal itu suhunya oke tuh 360. Saya ketok-ketok aja tadi kawan. Saya copot dulu kawan, pusing saya dibuatnya, padahal mau tinggal flash ulang dia selesai kawan, tapi ini belum. Lalu saya cek lagi menggunakan dioda mode. Jadi cara jumpernya begini kawan, kita jumper aja kawan. Saya lihatkan cara jumpernya. Lalu saya tambahkan plug. Wah banyak sekali, mantap itu kawan plugnya. Lalu jangan lupa tambahkan timah ya kawan, karena kalau tidak pakai timah tidak enak.
Jadi kita tambahkan timah atau kita jumper langsung aja ke sini kawan. Nampaknya begini jalurnya ini kawan. Waduh, kita jumper aja langsung kawan. Jadi nggak usah pakai timah-timah apa-apaan. Ini aja kita jumper. Karena pas kita lihat kurang mantap ini mata solderan, kurang meleleh. Nanti saya lihatkan kawan, mudah-mudahan bisa nampak nanti. Nah, seperti itu ya kawan, maaf kalau tidak nampak. Yang mana sekiranya yang bersatu kita pisahkan kawan. Kalau tidak boleh bersatu ya jangan disatukan. Tapi yang kita jumper tadi boleh itu disatukan. Nah, jadi cukup kaki itu yang kita jumper kawan. Atau kita blower dikit supaya kawan-kawan nampak. Nah, di situ nampak dia jalur yang boleh disatukan. Saya gunakan timer. Nah kawan, seperti itu ya kawan, jumper seperti itu. Lalu di sini saya cek lagi menggunakan dioda mode beam selabim, tidak konslet lagi. Benar saja kawan, tidak konslet lagi. Dan itu pasti tentunya pengecasannya bisa. Kita tes. Saya masukkan lagi kabel casan. Kabel casan saya masukkan. Dan saya ukur. Terhubung sempurna. Dan itu sudah terhubung kawan. Alhamdulillah kawan, untuk pengecasan normal ini. Lalu di sini saya lanjut mengeplesnya kawan. Di sini saya coba aja web data ya kawan. Karena untuk ngeplesnya dia tidak bisa. Mudah-mudahan dengan web data dia bisa kawan. Akan tapi biasanya nggak mau dia. Tapi kita lihat aja ini nanti. Nah itu saya mau masuk ke recovery data. Dan itu sudah ada bacaannya. Masuk ke recovery mode. Lalu di sini saya pilih English dan di sini pilih web data. Lalu saya format kawan. Nah itu lagi proses format dan itu sudah selesai. Dan saya langsung restart ya kawan. Kita lihat dulu apakah bisa di web data aja. Karena kemarin saya ganti pindah badan atau pindah kosan CPU sama MMC. Dia mau di flash, nggak mau di pindah CPU kemarin kalau nggak salah ya. A5S juga kawan, pindah CPU seperti tadi. Dia wajib di flash ulang. Akan tapi di sini nampaknya mau kawan, sekedar di web data.
Dan alhamdulillah sudah sampai ke pengaturan seperti ini kawan. Dan di sini saya emergency call aja kawan supaya cepat. Bintang pagar 813 pagar kawan, seperti itu. Nah, dia melewati untuk akun Google-nya. Dan ini tinggal kita klik setup aja, maka dia nanti akan masuk ke menu. Nah, itu sudah masuk kawan. Nah, itu sudah masuk ya kawan. Lalu saya cek emailnya kawan, apakah menjadi 0. Benar saja kawan, emailnya menjadi 0. Dan kalau 0 masih bisa untuk nelpon ya kawan. Jadi begitulah kawan, semoga bermanfaat tutorial saya ini. Dan jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Konektor tipe C HDC loh. Tipe C.